Ini adalah pembahasan figural, soal-soal tes figural yang ke-8. Sudah ada 7 berarti silakan disimak di playlist, nanti di akhir ditampilkan. Baik, ada beberapa jenis, 3 jenis setidaknya, tapi dengan berbagai variasi. Soal figural ini kita asal tahu prinsipnya, maka akan lebih memudahkan kita. Ya, sering latihan. Sekarang kita latihan. Yuk, bagian 1. Video sebelumnya yang ditanyakan adalah mana yang bukan anggota. Nah, sekarang tipe ini adalah mana yang termasuk anggota. Silakan dicoba dulu ya. Setiap soal dicoba dulu, di pause, kemudian nanti cocokkan jawabannya. Yuk, cocokkan jawabannya. Nah, di sini semuanya segitiga kan? Di sini semuanya segitiga. Ya. Lalu secara jumlah di sini 1, di sini 2, di sini 2. Berarti di sini 2 dan seterusnya. Nah, yang konsisten yang mana? Ya, termasuk anggota itu adalah pola. Ya. Selain segitiga ada juga titik. Di sini titik, di sini titiknya 1, di sini 1. Nah, lihat di sini 2, di sini 1, di sini 2. Yang aneh adalah yang 2 karena dia tidak mengikuti pola di sini. Kita bisa aja memilih yang A karena alasan segitiga. Ya, tapi unsur yang kedua yaitu titik itu tidak dipenuhi. Sehingga kalau kita pilih yang B, maka aturan kita adalah semua memiliki satu titik. Maka tidak masalah segitiganya 1 atau segitiganya 2 juga dibulak-balik atau segitiganya dimasukkan. Begitu. Jadi jawabannya adalah B. Karena kalau yang ini juga alasan kita agak bingung. Ya. Tadinya ada segitiga 1, segitiga di sini, kemudian segitiga dimasukkan ke sini, yang selanjutnya bagaimana begitu. Ini dengan ini sambungan logikanya kurang. Yang konsisten biasanya yang termasuk anggota itu yang dipilih, yaitu yang B, karena alasannya titik. Contoh 2, silahkan. Ya, tipe ini adalah biasanya hitung aja sisi. Ya, ini umum lah, sudah umum. Hitung aja sisi. Di sini sisinya adalah 4, di sini 4, di sini 4 sisinya. Karena di dalamnya tidak ada gambar lain berarti sisi. Kalau nggak sisi, sudut. Ya, biasanya mainnya di situ. Kalau nggak sisi, sudut. Nah, di sini dari sisi dulu yang memenuhi adalah B. Memiliki 4 sisi. Silakan. Ini kalau tidak ada gambar di dalam berarti sisi, sudut, atau permukaan. Karena ini 3 dimensi. Ya. Kalau di 2 dimensi yang tadi ada sisi dan sudut, kalau yang 3 dimensi begini biasanya banyak permukaan. Ya. Permukaan itu yang datar ya. Kalau ini melengkung bukan permukaan, yang datar. Yang datar itu berarti alas dan atap. Ini alas di sini cuma nggak kelihatan. 1, 2. Ya, alas dan tutup. Di sini 2. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini 2. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang berhadapan 8 ya. 1, 2 atas bawah. 3, 4, 5, 6. 6. Ya. 6. Dadu bukan 6 ya. 1, 2, 3 piramid ya. Lalu yang di bawah 1 berarti 4. Nah, permukaan sudah kita hitung, tinggal cocokkan dengan yang ini. Di sini permukaannya 1. Yang ini 1, 2, belakang 3, depan 4, bawah 5. Berarti di sini 5. Yang ini 1 depan, 2 belakang, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, yang datarnya kan 10. Nah, kira-kira kalau dari angka ini mana yang masuk? Yang ini, genap. Kemudian yang ini silakan. Kalau tidak ada gambar, ya, dan ini mutlak segitiga semua, maka kita fokus pada segitiga. Ya, di sini sepertinya segitiga semua,
Tapi lihat, segitiga tuh banyak tipe. Misalkan ini adalah segitiga siku-siku. Sedangkan di sini semuanya tidak siku-siku, semuanya sama sisi. Yang sama sisi konsisten hanya C. Karena yang ini bukan sama sisi, ini sama kaki. Kakinya sama panjang. Tapi ininya tidak. Semua bentuk adalah dibuat dari segitiga sama sisi. Contoh nomor 5. Ini juga gampang ya. Lihat di sini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Nah, di sini 2. Ya. Sayapnya 2 maksudnya. Ini sayapnya ada 2. Ini juga sayapnya ada 2. Dari yang panjang maksudnya ya. Kalau ini yang panjang, kemudian sayapnya kiri kanan. Yang panjang sayapnya kiri kanan. Yang panjang sayapnya sisi kiri, sisi kanan 1. Yang panjang satu sisi, satu sisi. Satu sisinya 1, satu sisi lagi 1. Kalau di sini 2, 2. Berarti yang konsisten adalah yang A. Ya. Ininya bisa vertikal, bisa juga horizontal. Jadi tidak salah kita milih ini karena ini pun ada horizontal. Nomor 6, silakan. Tentu saja kita main angka ya. Kalau di sini kita main angka. Karena berkaitan dengan jumlah. Bentuknya kan sama-sama titik. Ya, yang mana? Yang C ya. Yang C. Dari angka ini bisa semuanya habis dibagi 3. Ya, ini kan habis dibagi 3 nih. Ya, 9 kan. Kemudian ini pasti habis 3. Ini juga habis dibagi 3. Cara habis dibagi 3 kan kita kelompokkan aja 3-3. Sehingga ini 1, 2, 3, 4. Berarti habis dibagi 3. Kalau yang ini tidak. Ini habis 3, ini habis 3, sisa 2. Yang ini dicoret 3, coret 3, coret 3, sisa 1. Ketika dibagi 3, ini sisa 1. Ketika dibagi 3, ini sisa 2. Tapi kalau ini semuanya pas. Seperti halnya yang ini. Sehingga konsistennya begitu. Ya, dihitung 9 titik, 3 titik, 6 titik. Semuanya habis dibagi 3. Maka 3 tinggal kita cari saja. Ini 12 kan? Ya. Kalau dihitung begitu. Ini 8. Ini 10. Begitu. Yang ketujuh, silakan. Di pause ya. Baik. Kembali titik itu biasanya mainannya dengan angka. Ya. Itu mainnya dengan angka biasanya. Biasanya. 1 dengan 2, 3. Ini 0, ini 5, berarti 5. Ini 5. Kali aja dengan angka maksudnya. Ya. Ini berapa? 8. Ini 3. Ini 4. Nah, sama-sama ganjil. 3 adalah ganjil, 5 adalah ganjil. Berarti yang konsisten adalah 3. Demikian. Atau ada yang lain sekuennya, silakan saja. Ya, misalkan di sini 1, di sini kosong, di sini 1, maka harus kosong. Berarti yang ini konsisten. Ya. Atau apalagi yang konsisten? Ya. Sini 2, loncat jadi 4. Ya, tambah apa? Yang itu enggak ya. Ini 5, harusnya 7 kan? Enggak ada 7, berarti yang itu tidak. Ketika ini biasanya adalah jumlah titik ya. Mana yang termasuk anggota? Silakan. Coba. Yuk. Di sini lingkaran 2, maka kalau mau konsisten lingkaran 2 juga. Ya, di sini. Oh ada 2. Ada 2 jawaban kalau begitu, berarti bukan.
Ini kotak, berarti kotaknya 1 juga. Ternyata semuanya kotaknya 1. Berarti bukan. Berarti segitiga kuncinya nih. Di sini 3, di sini 3, di sini 3, di sini 2, di sini 4. Nah, sudah mulai berbeda. Yang konsisten ini berarti ini jawabannya. Nomor 9, silakan. Dua objek beda bentuk, ya, berarti tidak masalah. Yang kedua adalah kita perhatikan ada ini, alur arah, ya, arah pergerakan. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Sekarang yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Nah, berarti kita cari aja yang ke kiri dan ke kanan. Ini ke kiri, bukan. Ini ke kiri, ini ke kanan, berarti C. Nomor 10, silakan. Untuk bentuk beda-beda ya. Untuk bentuk beda-beda berarti bisa kita pilih semuanya. Sekarang unsur yang kedua adalah garis. Garisnya miring, garisnya miring, garisnya miring. Nah, yang konsisten adalah ini, A, miring. Silakan, mana yang masuk anggota? Tentu saja ada 2 elemen di sini ya. Ada elemen segitiga dan ada elemen arsiran. Apakah segitiganya sama? Tidak. Di sini ada segitiga sama sisi, di sini ada segitiga siku-siku. Jadi ada 2 tipe segitiga sebetulnya. Ya, di sini dengan warna. Yang pertama, segitiga sama sisi dikasih warna. Kemudian di sini segitiga sama sisi 1, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi 1, segitiga siku-siku 1. Berarti ada perubahan arsiran di sini. Arsiran berubah. Maka bisa kita simpulkan bahwa tentang arsiran bagaimana harusnya. Ini kalau berubah, maka konsisten di sini pun harus berubah. Ya. Tadinya 2 segitiga sama sisi, sekarang 1. Berarti ke sini kalau 2, 1 berarti 0. Berarti dua-duanya harus segitiga siku-siku. Mana yang segitiga siku-siku? Ini. Yang dua-duanya segitiga siku-siku. Sehingga secara arsiran itu konsisten. Ya. Demikian. Kalau banyaknya segitiga itu sama, 5 semua. Sekarang bagian kedua. Nah, bagian kedua ini, pilihlah pola yang memenuhi urutan. Ini paling sering dan paling umum. Pasti muncul lah soal begini. Ya, ini pasti ada perubahan. Asal tahu triknya, ternyata tidak terlalu memusingkan sebetulnya yang tipe begini ya. Misalkan begini, kita diminta untuk menentukan yang di tengah ini. Kita lihat aja yang berubah. 1 berubah jadi ini ya, berarti 1, 2, 3, berarti harus di sini berarti. Jawabannya kalau A, C kan begitu ya. Ini konsisten. 1 terus naik, terus geser, terus ke bawah, konsisten kan begitu. Nah, sekarang ada yang lingkaran, ada yang segitiga ya. Pilih yang segitiga dulu untuk melacak karena lingkaran kan ada 2, kadang-kadang bingung. Atas, kemudian ke bawah. Nah, kita asumsikan kemudian ke pinggir karena nggak mungkin tetap. Ini kan perubahan sekuen. Berarti ke pinggir, berarti A jawabannya. Cek, benar nggak di langkah akhir ke atas? Benar ternyata ke atas. Ya udah berarti A jawabannya. Demikian. Nomor 13, silakan. Yang pertama yang gampang diamati dulu yang berubah. Panah atas, panah bawah. Kalau berubah harus ke atas lagi dong. Berarti yang paling mungkin adalah B dan C. Nah, sekarang amati lagi yang berubah. Yang berubah itu ini segitiga, ini lingkaran. Ini persegi, ini lingkaran. Oh, lingkaran tetap, benar tetap ya. Berarti kalau persegi, segitiga, kemudian persegi, ada perubahan berarti. Di sini berarti harus berubah lagi jadi segitiga. Jadi jawabannya B. Demikian. Ya. Ini juga segitiga, tapi lihat segitiga ke atas. Ya, karena awalnya juga segitiga ke atas,
tidak ada pola yang rotasi begitu, karena ini kotak tidak ada rotasi. Maka yang paling mungkin adalah ini. 14, silahkan. Baik, yang pertama gampang kelihatan adalah lingkaran ya, arsiran lingkaran. Kelihatan di sini, di arsirnya soalnya 3 gitu. Konsisten 3 kan. Gitu. Di sini diarsir, 1 di sini diarsir, kemudian arsiran pindah jadi ke ujung ya. Kemudian pindah lagi ke depan sini. Ya. Oh, berarti kalau mundur ini kemudian ke depan, ke tengah. Nah, pasti yang ini adalah arsiran di sini. Berarti A jawabannya. Ya. Itu mengenai arsiran ya. Jadi 1, 2, 3, balik lagi 1, 2, 3 gitu. Jadi 1, 2, 3, balik lagi 1. Kalau dilanjutkan 2, 3 begitu. Kemudian apa? Kemudian segitiga sekarang. Di sini ada 2 kan? Di sini ada 2. Maka ini pun 2. Tambah 1, di sini 3 arsirannya. Jadi yang putih pun 3. Di sini 4. Ini pun 4. Berarti kalau di sini berkurang 1 kan? Berarti 1 dan 1. Berarti konsisten, jawaban kita yakin itu. 15. Silakan di pause dulu. Yuk kita cocokkan jawabannya. Secara diameter garis yang melintang. Ke sini. Berarti muter ya. Ke sini. Nah, ini berarti yang mana? Berarti yang tegak ya. Vertikal. Oh, ternyata semuanya vertikal. Kemudian kita lacak. Tambah. Dari sini bergerak ke segitiga kedua ya. Ke tempat kedua. Kemudian bergerak ke tempat ketiga. Berarti kalau mundur, ya ke sini dong. Ya, berarti jawabannya adalah A. Bagian ketiga. Nah, bagian ketiga ini melengkapi yang hilang. Tipe yang gini kadang membingungkan ya kalau kita tidak tahu triknya. Nah, intinya apa tipe begini? Tipe begini itu kita harus membuat sebuah aturan yang konsisten ke kanan ya, secara horizontal dan secara vertikal atau ke bawah. Itu harus sama, harus memenuhi maksudnya. Harus memenuhi. Ya, misalkan yang ini. Silakan di pause dulu. Tipe ini adalah tipe yang paling muncul, yang paling dasar ya, yang sering muncul juga. Nah, kita diminta menentukan mana yang hilang. Ini silakan. Ini tipe seperti tadi sebetulnya. Ya. Coba perhatikan. Kalau konsisten semuanya, lalu titik-titik-titik maksudnya, kemudian jumlahnya tiba-tiba berkurang, nah kita langsung ingat tipe tadi. Pasti ada yang dihapus. Kenapa dihapus? Ada 2 kemungkinan. Muncul 2 kali, ya, atau hanya muncul sekali. Variasinya cuma 2 itu. Ya. Dihapus itu ketika dia muncul sekali, atau dihapus itu ketika dia sudah muncul 2 kali. Nah, misalkan yang ini yang dihapus ini asalnya dari mana? Dari sini dan sini. Ya, perbedaannya apa? Di sini putih, di sini hitam. Oh, ini berarti tipenya adalah kalau muncul sekali dihapus. Ini kan muncul sekali. Hitam muncul sekali maka dihapus. Nah, itu. Berarti tipe itu. Yang ini muncul 2 kali nih. Ini muncul 2 kali. Dipertahankan tapi beda warna. Oh, jadi harus 2 kali kemudian ganti warna. Begitu. Kita cek. Benar nggak? Ini 2 kali muncul kan? Oh, benar. Dipertahankan. Ya. Yang ini nih. Ini hitam, ini putih. Berarti berbeda kan? Oh, dihapus. Jadi istilahnya kalau sama dipertahankan, kalau beda dihapus. Itu. Sama dipertahankan, beda dihapus. Soal sebelumnya, kalau sama berarti dihapus, berbeda dipertahankan. Kalau ini sama dipertahankan. Hanya variasinya 2 itu, tidak ada yang lain. Yuk.
Sekarang terapkan ke bawah, benar nggak? Karena yang begini tuh harus diterapkan ke bawah juga. Ya, ini sama, berarti dipertahankan dengan beda warna. Ini sama, dipertahankan beda warna. Ini hilang, karena baru satu kali. Ini berbeda dengan ini, berarti hilang. Ini berbeda dengan ini, berarti dihapus. Oh, berarti konsisten. Sehingga kita bisa menebak yang ini. Ini hitam, ini hitam. Dia sama, berarti dipertahankan dengan warna yang berbeda. Di sini putih, sama, berarti dipertahankan. Tentu saja dengan warna yang berbeda. Yang ini hilang, yang ini hilang. Jawaban kita adalah yang D. Tapi kita lihat dulu dari kiri kanan, benar nggak? Ini hitam, dipertahankan dengan warna berbeda. Ini putih, berarti udah sama, dipertahankan dengan warna yang berbeda. Berarti jawaban kita betul D. Ya, demikian beberapa tips ya. Ingat soal-soal seperti ini sebetulnya prinsipnya kalau tahu, kalau sering waktunya sedikit sih yang dihabiskan. Kecuali kalau jarang berlatih atau baru tahu itu pusing ya. Menebak ini pola itu pusing. Tapi kalau tahu polanya pasti tipe-tipenya ini. Begitu. Semakin sering dibahas semakin gampang nanti ketika ada soal-soal baru. Karena soal-soal baru setidaknya sebetulnya itu hanya gambar saja yang berbeda. Pola logikanya sama ya. Nanti di video berikutnya kita akan ketemu lagi sambil berlatih. Silakan.